621, berkencan, 1. Dia terkejut. Kau akan mengirimku pulang? Ya, jelas kepala pelayan itu. Ketua menelepon tadi untuk mengizinkan kami mengantar Anda pulang. Wajahnya kosong. Ia tak tahu mengapa ada sedikit kekecewaan di hatinya saat mendengar perintah pria itu. Namun, hal itu memudar dengan sangat cepat. Itu perintahnya untuk membawaku pulang. Baik, kepala pelayan itu lalu menyerahkan gaun yang dipegangnya dengan hati-hati kepada Yun Sishi. Ini dari ketua. Kalau Anda tidak keberatan, kami akan membantu Anda memakainya. Apa ini? Dia mengamati gaun hitam kecil itu. Gaun haute couture Chanel yang sangat indah. Harganya pasti sangat mahal. Gaun itu lebih cocok untuk pesta sosialita kasual daripada pertemuan formal para profesional dengan desainnya yang sederhana namun elegan. Dia tak bisa menahan cemberut. Aku tak menginginkannya. Dia tidak mau memakai pakaian yang diberikannya. Kepala pelayan panik mendengarnya. Nona Yun, ini. Dia berulang kali memerintahkan kami untuk membiarkan Anda berganti pakaian. Kalau tidak, Nona Yun, tolong jangan mempersulit kami. Dia menjawab dengan nada kesal. Aku tidak mau. Bilang saja aku tidak suka. Apakah desainnya yang tidak Anda sukai? Tanya kepala pelayan. Desain ini dipilih langsung oleh Presiden. Mereka pun yakin ia akan terlihat cantik mengenakan gaun itu. Saya tidak suka desain ini, ungkapnya dengan dingin. Ketua tidak hanya mengirimkan karya ini. Jika Nona Yun tidak suka, ada beberapa karya lain yang bisa Anda pilih. Setelah itu, kepala pelayan memanggil barisan petugas mode, mengenakan seragam yang dibuat dengan baik, yang telah menunggu di luar pintu. Mereka berparade secara bergantian di hadapannya sambil membawa sehelai gaun haute couture, dengan berbagai desain dan gaya, masing-masing untuk dipilihnya. Bukankah seharusnya kau menyuruhku pulang? Lalu, kenapa aku harus ganti baju? Di mana Muyaze? Apa yang dia incar? Ia merasakan percikan amarah menyala dalam dirinya karena tidak tahu apa yang diinginkan pria itu darinya. Kerumunan saling pandang dan menggelengkan kepala dengan bingung. Ketua hanya memberi kami perintah untuk membantu Anda berpakaian dan naik mobil. Kendaraan Anda sudah menunggu di luar. Ia segera berjalan ke jendela, menyibakkan tirai, dan melihat sebuah limusin mewah terparkir di halaman. Ia tertegun sejenak. Ia benar-benar tidak mengerti apa maksud Muyaze. Ketika ia berbalik lagi untuk menghadapi para karyawan yang berada dalam kesulitan karena dirinya, ia menghela napas dan mengulurkan tangan untuk menunjuk gaun hitam ramping itu. Lupakan saja, aku tidak akan mempersulitmu. Cukup yang ini, aku akan ganti sendiri. Wajah para pelayan langsung berseri-seri. Mereka meninggalkan gaun itu dan bergegas meninggalkan ruangan. Ia berganti pakaian dan bercermin di meja rias. Gaun hitam mungil itu tak hanya menonjolkan keanggunan dan lekuk tubuhnya yang ramping, tetapi juga memperlihatkan kulit putihnya. Rambutnya yang hitam dan halus tergerai dari bahu hingga ke pinggang, memancarkan aura kecantikan seorang bangsawan. Begitu dia membuka pintu, para penata gaya di luar segera mengerumuninya. Dari gaya rambut hingga riasan, perhiasan dan sepatu hak tinggi, semua ini tidak diragukan lagi merupakan sebuah proyek besar. Dia merasa ada sesuatu yang aneh. Apa yang kalian semua lakukan? Para penata gaya pun sama-sama bingung dan menggelengkan kepala. Dia menganggap masalah ini aneh sekali, tetapi dia tidak dapat menebak apa yang sedang dipikirkan lelaki itu. 622, berkencan, 2. Bentley perlahan parkir di tempat parkir Pulau Huxin. Pulau ini, yang dibuat secara artifisial 2 tahun lalu, sekarang menjadi landmark populer di ibu kota. Sebuah restoran terletak di pulau itu. Pemandangan indah dari sana sungguh sempurna bagi mereka yang berjiwa puitis dan artistik. Restoran Barat Pulau Bali. Restoran barat terbaik di ibu kota ini memiliki suasana yang sangat romantis, sempurna untuk pasangan. Setiap minggunya, restoran ini hanya menerima satu pasang kekasih sebagai tamu. Rumor yang berkembang adalah bahwa ini adalah restoran termahal di ibu kota. Baik isi menunya maupun segelas anggur berkualitas yang disajikan sangatlah mewah. Oleh karena itu, banyak kabar angin yang menyebutkan bahwa paket couple di Pulau Bali bernilai sedikitnya 10 juta. Ketika Yun Sishi pertama kali mendengar reputasi mereka, dia menganggapnya terlalu dibesar-besarkan.
Bagaimana mungkin seseorang begitu bodoh menghabiskan 10 juta hanya untuk satu kali makan ala barat? Namun, saat dia turun dari mobil dengan ujung rok di tangannya, dia terkejut melihat kapal pesiar megah tertambat di pantai. Itu sangat indah. Kini malam telah tiba, seluruh pulau diselimuti cahaya warna-warni. Sungguh romantis. Saat angin sore bertiup, wangi bunga tercium di udara. Bunga-bunga yang bermekaran di tepi pantai menyelimuti area tersebut bagai karpet mewah. Bintang-bintang di langit malam, berpadu dengan lentera-lentera bintang, menghiasi danau. Pemandangannya sungguh menakjubkan. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terpesona oleh pemandangan romantis ini saat dia berjalan di sepanjang tepi danau. Wangi bunga, pemandangan malam, cahaya bintang, semua itu membuatnya terpesona, dan saat ia tersadar, mobil itu sudah pergi. Apa tujuannya melakukan hal ini? Mengapa dia ditinggal sendirian di sini? Jantungnya berdebar kencang saat dia melihat sekelilingnya dan menemukan dermaga di dekatnya. Pemandangan malam Pulau Huxin sungguh indah. Bukan itu saja, di tepi danau, terdapat dermaga yang menampung beberapa kapal pesiar kecil. Begitu naik, kita bisa dengan mudah berkeliling pulau. Meskipun tiketnya mahal, orang-orang tetap berbondong-bondong datang. Karena itu, antrean di dermaga saat itu panjang sekali. Banyak yang menunggu giliran naik kapal dan berkeliling pulau sambil menikmati pemandangan malam yang indah. Dia sekarang bahkan semakin bingung. Apa sebenarnya yang sedang direncanakan pria itu? Mendandaninya lalu meninggalkannya sendirian di tempat ini, bagaimana dia bisa kembali ke kota? Dia mengira dia bisa naik bus umum ke sini, tetapi dia tidak membawa apapun. Ponsel dan dompetnya tidak bersamanya. Dia mulai merasa tertekan. Ketika melihat seseorang di dekat dermaga, dia pikir dia bisa naik dan menanyakan arah untuk melihat apakah ada cara untuk kembali ke kota dari sini. Oleh karena itu, dia berjalan ke arah dermaga. Di tengah perjalanan, saat dia berjalan dengan cemas tanpa terlalu memperhatikan keadaan sekelilingnya, dia menabrak seorang wanita dan menjatuhkan ponsel wanita itu ke tanah. Dia buru-buru meminta maaf dan mengangkat telepon orang tersebut. Namun, wanita itu berteriak dengan tidak sabar, "Cek, kamu kenapa? Kamu tidak lihat jalannya? Beneran deh." Ia mengerutkan kening mendengarnya, tetapi tidak ingin berdebat dengan pejalan kaki itu dan hanya fokus mengangkat telepon. Ketika ia mengangkat kepalanya untuk melihat wanita itu, ia cukup terkejut. Itu dia, wanita ini bukan sembarang orang, dia adalah orang yang dilihatnya di rumah sakit hari itu, Song E-nya. Mengapa dia melihatnya di sini? Ia membeku di tempat, raut keraguan dan keterkejutan terpancar di wajahnya. Ini terlalu kebetulan. Song E-nya awalnya berencana berlayar mengelilingi pulau untuk menikmati pemandangan malam bersama teman-temannya. Setelah membeli tiket, mereka menyadari bahwa mereka masih harus mengantre, oleh karena itu, mereka memutuskan untuk berjalan-jalan di tepi danau terlebih dahulu dan menikmati pemandangan malam. Namun, dia tertabrak seseorang dan telepon genggamnya yang tidak dipegang erat pun terjatuh ke tanah. 623, berkencan 3. Temperamen Song E-nya sedang labil. Ia hampir meledak ketika melihat wajah orang itu ketika ia mendongak. Ternyata Yun Sishi. Setelah keterkejutan itu, keraguan muncul di wajahnya. Tidak diragukan lagi, dia mengenali wanita ini hanya dengan sekali pandang. Hari itu, tampilan panggilan telepon Mu Yaze menampilkan wajah wanita yang sedang tidur ini. Kecantikannya yang memukau sepenuhnya alami, tidak seperti para aktris yang telah menjalani operasi plastik. Baik penampilan maupun wataknya sangat khas. Meski hanya melihat fotonya sekali, dia tetap tidak bisa melupakannya. Satu-satunya perbedaan adalah wanita di depannya mengenakan gaun hitam elegan dan riasan tipis yang elegan di wajahnya. Wajahnya sedikit lebih khas daripada yang ada di foto. Dia jauh lebih menarik dalam kehidupan nyata. Itu adalah fakta yang tidak ingin diakuinya sendiri. Tidak mengherankan jika saudaramu tampak sangat menyukai wanita ini. Inilah tipe wanita yang disukai pria. Penampilannya yang elegan dan wataknya yang bersih dan halus. Bahkan jika dia seorang pria, dia akan tetap memukau. Mengapa dia muncul di sini? Yun Sishi menatap Song E-nya dengan kaget dan mulai curiga. Tentu saja, ia tidak tahu bahwa Song E-nya pernah melihat fotonya di ponsel pria itu sebelumnya. Ia hanya berpikir Song E-nya marah karena insiden tabrakan itu,
jadi ia buru-buru mengembalikan ponselnya. Maaf, ini kecelakaan. Tolong periksa apakah ponselnya rusak. Song E-nya mengambil ponsel itu dan memeriksanya. Ponsel itu tampaknya tidak rusak akibat jatuh. Karena tidak ada kerusakan, dia berbalik untuk pergi. Wanita itu memanggilnya, Yun Sishi. Dia meneriakkan namanya. Yun Sishi terkejut dan berbalik dengan bingung. Bagaimana dia tahu namaku? Mereka belum bertemu secara resmi. Aku tidak salah orang, kan? Song E-nya mengangkat dagunya dengan angkuh dan melangkah ke arahnya dengan dominan. Itu namamu, kan? Dia punya kebiasaan menelusuri Weibo, dan pada suatu hari, tim produksi, The Green Apple, mengunggah serangkaian foto tata rias, yang langsung menduduki peringkat teratas pencarian dalam waktu singkat. Baru ketika dia mengkliknya dan melihat Yun Sishi, dia mengetahui namanya. Yun Sishi. Dia ingat bahwa perkebunan villa yang dikembangkan keluargamu bernama Yun San Siyi. Apakah itu hanya kebetulan, atau apakah saudaramu secara khusus menamakannya dengan nama wanita ini? Song E-nya kemudian mengikuti halaman Weibo, The Green Apple. Sejak produksi dimulai, rekaman di balik layar Yun Sishi mendapatkan jumlah penayangan tertinggi. Jelaslah bahwa wanita ini bukan orang biasa. Ya, nama saya Yun Sishi. Kamu. Dia menatapnya dan dengan sopan menanyakan namanya. Kau tak pantas tahu namaku. Song E-nya menyilangkan tangannya di dada dan menampilkan dirinya dengan sangat arogan. Senyum sopan langsung menghilang dari wajah Yun Sishi. Wanita yang sombong sekali. Dia mengerutkan bibirnya pelan. Tidak apa-apa, lagi pula aku tidak tertarik. Seolah-olah dia memang benar-benar penasaran sejak awal. Dia tidak mau repot-repot merendahkan diri ke levelnya. Song E-nya tersedak mendengar kata-katanya. Kamu. Ada lagi. Ia memasang senyum anggun di bibirnya. Kalau tidak ada lagi, aku pamit dulu. Berhenti di situ. Melihat Yun Sishi benar-benar akan pergi, Song E-nya menggertakkan gigi dan menghentakkan kakinya dengan marah. Ia mengejar Yun Sishi dan memeluknya erat-erat. Karena gaun Yun Sishi terbuka di bahu, kuku Song E-nya yang baru saja dirawat sangat tajam, dan belum lagi Song E-nya yang menggunakan banyak tenaga dalam cengkeramannya, dalam sekejap meninggalkan bekas yang dalam di bahunya. 624, berkencan, 4. Apa yang sedang kamu lakukan? Yun Sishi kini marah dan mengangkat bahu untuk melepaskan tangan Song E-nya. Wanita itu benar-benar konyol. Tatapan wanita itu seolah mengekspresikan keinginannya untuk menelannya. Sambil mencibir, Song E-nya membalas, apakah aku mengizinkanmu pergi? Aneh, memangnya kau siapa sampai aku mau mendengarkanmu? Ia merasa wanita itu semakin konyol sekarang. Kau sakit jiwa. Hah, Song E-nya tertawa terbahak-bahak dan kembali menyilangkan tangan di dada sambil memelototi Yun Sishi dengan penuh kebencian. Yun Sishi, kau harus mempertimbangkan identitasmu. Dengan statusmu yang rendah, kau berani bicara seperti ini padaku. Nona, apa hubungannya identitas saya dengan Anda? Dengan tatapan angkuh seperti itu, saya pikir Anda adalah putri kerajaan dari negara lain, tetapi pendidikan Anda mengatakan sebaliknya. Saya ragu Anda bahkan menerima pendidikan yang tepat tentang etiket, bantahnya tanpa ampun, membuat Song E-nya terdiam karena kalah. Mengingat penampilan Yun Sishi yang rapuh dan tidak berbahaya, dia tidak menyangka Yun Sishi memiliki lidah yang setajam itu. Bibir Song E-nya melengkung. Ia melangkah ke arahnya, mengamati tubuhnya dengan tatapan licik, lalu tertawa mengejek. Lihatlah dirimu, kau sendiri tidak berarti apa-apa. Paling-paling, kau hanya wajah cantik yang mampu merayu pria. Siapa yang tahu siapa dirimu sebenarnya? Betapa pelitnya dirimu. Kau pikir kau siapa? Apa kau benar-benar berpikir bahwa dengan mengenakan gaun seperti itu, kau bisa menjadi bagian dari masyarakat kelas atas? Bermimpilah. Rakyat jelata adalah rakyat jelata. Jangan pernah membayangkan menikah dengan keluarga kaya. Yun Sishi terkejut dan bingung dengan sarkasmenya. Ia bertanya-tanya dalam hal apa ia telah menyinggung wanita ini hingga bersikap begitu kasar. Song E-nya melanjutkan, sekarang, pihak ketiga bisa begitu sok benar setelah mengganggu pernikahan orang lain. Sungguh membuka mata. Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kau melakukannya. Dia mencengkeram pergelangan tangannya dan meludah dengan ganas, Jalang, kau benar-benar suka merayu pria, kan?
Meskipun tahu kakakmu sudah punya tunangan, kau masih saja menempel padanya tanpa malu-malu. Apa kau tidak malu? Apa yang kau bicarakan? Yun Sishi melepaskan tangannya dan berhenti sejenak. Kalau dipikir-pikir lagi, dia akhirnya tahu siapa yang dimaksud wanita ini dengan saudaramu. Dengan demikian, dia pun mengerti makna tersirat di balik kata-kata kejamnya. Mu Yaze, bagaimana mungkin dia lupa bahwa wanita ini adalah keponakannya? Tapi, bagaimana dia bisa mengenalnya? Apakah dia menceritakannya kepada keponakannya? Apa yang dia katakan padanya? Wajah Yun Sishi menjadi masam. Kusarankan kau untuk tetap menjaga harga diri sebagai seorang wanita. Kakakmu sudah punya tunangan, sebaiknya kau menjauh darinya. Kalau kakekmu tahu ini, dia tidak akan pernah melepaskanmu. Keponakannya memperingatkan dengan nada jijik, tatapan penghinaan di matanya hampir bisa membuat kulitnya terluka. Meskipun Yun Sishi sangat marah, dia tampak tenang saat menatap langsung ke matanya. Dia tidak punya niat untuk mundur. Dengan seksama mengamati wajah Song E-nya, dia melihat kecemburuan yang nyata di sana. Kecemburuan yang nyata ini hampir tidak perlu ditutup-tutupi. Apakah dia cemburu? Umumnya, agar seorang wanita memiliki pandangan yang kejam dan iri, pria harusnya menempati tempat yang sangat penting di hatinya. Apakah dia menyukainya? 625, berkencan, 5. Apakah dia menyukainya? Sambil mengerucutkan bibirnya, Yun Sishi teringat saat dia secara tak sengaja menemukan adegan mereka berdua di rumah sakit. Wanita itu merangkul dan menikmati cintanya yang penuh kasih sayang. Kebahagiaan yang terpancar di wajahnya bukanlah bentuk kekaguman yang biasa ditunjukkan seseorang terhadap kakaknya. Penampilannya menunjukkan betapa posesif dan penuh nafsu asmaranya. Sebuah keterikatan yang ia cari namun tak dapat ia dapatkan. Tidak diragukan lagi bahwa dia menyukai pamannya. Ketertarikannya tidak bisa diungkapkan dengan jelas, hal itu sedikit banyak ditekan oleh norma masyarakat. Namun, jauh di lubuk hatinya, perasaannya terhadap pamannya bukanlah sekadar cinta kekeluargaan. Yun Sishi mendapat gambaran yang lebih baik tentang pikiran wanita ini saat ini. Meski dia menuduhnya sebagai pihak ketiga, sebenarnya dia sendiri ingin menjadi wanita yang berdiri di sisinya dan bukan sebagai keponakannya. Dengan pengetahuan barunya ini, dia tersenyum pada pesaingnya dan berkata perlahan, "Saya yakin ada yang salah di sini." "Apa?" Song E-nya menatapnya dengan kaget. "Aku bukan wanita simpanan yang mengacaukan pernikahan mereka." Sambil mengangkat alis, ia menunjukkan senyum dingin dan elegan. Mu Yaze baru bertunangan saat ini, yang dimilikinya hanyalah tunangan. Apakah dia sudah menikah? Kurasa belum. Bagaimana bisa kau bilang aku menghancurkan pernikahan mereka? Kakakmu sudah bertunangan dengan Mu Wanru. Serunya dengan marah. Meski begitu, pilihan katanya tidak luput dari perhatiannya. Mu Wanru. Dia menyapanya langsung dengan namanya tanpa rasa ragu. Mungkin karena dia tidak bisa menerima wanita itu sebagai tunangan pamannya. Dia menambahkan, jadi, bagaimana kalau mereka sudah bertunangan? Itu hanya pertunangan yang diperintahkan oleh para tetua keluarga. Dia tidak mencintai pihak lain. Bagaimana ini bisa dianggap aku yang menghalangi mereka? Heh. Senyum sinisnya benar-benar membuat Song E-nya kesal. Itu mendorongnya untuk nge-rap dengan belak-belakan. Hah. Kamu terlalu naif untuk kebaikanmu sendiri. Apa kamu pikir kakakmu benar-benar menyukaimu? Dia cuma mempermainkanmu. Oh. Ayolah. Kamu benar-benar berpikir bisa mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan gelar dan menikah dengan keluarga kaya. Keluargamu adalah keluarga elit teratas di ibu kota. Kakekmu tidak akan pernah membiarkan seorang aktris masuk ke dalam keluarga. Apa kamu berpikir untuk menikah dengannya? Lebih baik kamu membeli bantal untuk lamunanmu karena itu akan lebih realistis. Dia jelas-jelas mengejeknya karena mempunyai gagasan seperti itu. Ejekan terang-terangan yang ditujukan kepada keponakannya itu bagaikan menusukkan jarum yang dicelupkan ke dalam garam ke dalam hatinya, menyebabkan dia merasakan sakit yang tak tertahankan. Meski hatinya sakit, Yun Sishi tetap tegar dan mempertahankan senyum ramahnya. Memangnya kenapa? Kamu? Song E-nya terkejut dengan kurangnya rasa malu yang dimiliki oleh yang pertama dan memarahi, tidak tahu malu. Baiklah, anggap saja kata-katamu benar. Sambil memanyunkan bibirnya dengan polos, Yun Sishi melemparkan tatapan simpatik,
mengisyaratkan bahwa ia tahu tentang kasih sayang tak bermoral sang paman kepada pamannya, lalu melanjutkan dengan pasrah. Aku di sini untuk menikahi orang kaya, untuk merebut kakakmu Mu yang merupakan tunangan Mu Wanru, dan akulah pihak ketiganya. Tetap saja. Sesaat berlalu, lalu ia mendongak dengan tatapan tajam. Apa yang bisa kau lakukan? Anda, Song Enya mengangkat telapak tangannya tinggi-tinggi dan menamparkan wajahnya dengan keras. Yun Sishi menangkap pergelangan tangannya di tengah jalan. Ia tampak lemah dan tak berdaya, jadi wanita itu tak menyangka ia memiliki kekuatan sebesar ini. Bahkan, ketika ia mengepalkan tangannya, sederet tanda merah tua muncul di pergelangan tangan Song Enya yang putih. Dia, ketika benar-benar merasa kesal, bagaikan anak kucing yang ganas, yang akan mengayunkan cakarnya dan memberikan rasa sakit yang tak terbayangkan kepada penyerangnya. 626, berkencan, 6. Kenapa? Apa kau menggunakan kekerasan sekarang karena kau tidak bisa memenangkan perdebatan? Dasar nona yang tidak sopan. Setelah itu, ia menyentakkan tangannya. Song Enya, yang terkejut, kehilangan keseimbangan akibat tarikannya dan jatuh ke tanah. Menarik. Kamu keponakan Mu Yaze, kan? Dia berjalan ke arahnya dengan santai. Menatap wanita di tanah, dia dengan sinis berkomentar, aduh, lihat ekspresi cemburumu sekarang. Jangan bilang kamu suka Mu Yaze, iya. Komentarnya yang asal-asalan berbau sarkasme yang tersamar. Wajah Song Enya memucat karena terkejut mendengar pertanyaan langsungnya. Tidak seperti pria, wanita dapat membaca satu sama lain dengan baik. Dia mungkin tidak dapat mengetahuinya, tetapi dia tidak sama butanya. Keponakannya jelas-jelas jatuh cinta padanya. Pengagumnya yang kuat dan manis tidak dapat disembunyikan. Dia dapat mengetahuinya hanya dengan sekali melihatnya. Hal itu semakin diperparah ketika kepanikan dan rasa malu tampak di wajah wanita itu. Dia benar-benar tepat sasaran, iya. Sambil menggelengkan kepala, ia mendesah sedih. Jadi, ini kisah yang sebenarnya. Kau jatuh cinta pada pamanmu. Itu bukan urusanmu. Wanita lainnya menjulurkan lehernya dan membalas dengan tajam. Dengan keponakan laki-laki itu tergeletak di tanah sementara Yun Sishi menyerangnya, kekuasaan keponakan laki-laki itu sebelumnya dirampas. Wanita itu buru-buru mencoba berdiri tetapi dia mengulurkan kakinya ke depan dan mengarahkan stiletto runcingnya ke tangannya. Keponakannya menjerit dan menarik tangannya, wajahnya yang pucat meringis kesakitan. Kamu sungguh menyedihkan. Yun Sishi terus mengejeknya dengan wajah tanpa perasaan. Dia pamanmu dan kau keponakannya. Ini incest. Benar-benar mengejutkan. Kau, wajahnya tiba-tiba tenggelam saat mendengar itu. Lihat, kau jatuh cinta pada seorang pria, tapi ternyata pria itu pamanmu. Mustahil bagimu untuk bersamanya di kehidupan ini. Menyedihkan, kan? Lalu ia menambahkan dengan acuh tak acuh. Tapi aku berbeda denganmu. Aku bersamanya dan bahkan punya anak dengannya. Dengan mata terbelalak, Song Enya menatapnya dengan tak percaya saat mendengar itu. Melihat wajahnya yang pucat, Yun Sishi kembali percaya diri sambil mengagumi luka yang telah ditimbulkannya, lalu melanjutkan dengan santai. Bagaimana denganmu? Bagaimana denganmu? Mereka adalah paman dan keponakan. Sebagai kerabat dekat, bersama-sama bisa dianggap incest. Song Enya tertegun sejenak. Ia menatap kosong ke wajahnya sebelum tiba-tiba bereaksi. Mata dan alis Yun Sishi, juga bentuk bibirnya, sangat mirip dengan Little Yi Chen. Tepatnya, mata dan alis Little Yi Chen mewarisi kelembutan dan kecantikannya. Awalnya dia tidak memperhatikan perincian ini, jadi hal itu luput dari perhatiannya. Kesadaran ini mengejutkannya luar biasa. Jangan katakan padaku. Little Yi Chen adalah anak dia dan Mu Yaze. Kesadaran ini merupakan pukulan yang terlalu berat baginya, hampir saja melemparkannya ke dalam jurang api neraka. Siapa yang sedang melamun dan melamun di sini? Apa kau pikir, tanpa aku, kau bisa bersama pria yang kau cintai? Dia mencibir, seolah menunjukkan kenaifan lawan bicaranya. Wah, itu benar-benar konyol. Diam, diam, tutup mulutmu. Song Enya histeris, menutup telinganya agar tak terdengar sarkastis. Menutupi senyumnya dengan telapak tangan, Yun Sishi tetap mempertahankan sikap elegan dan etiket kewanitaannya, tidak seperti lawannya yang telah kehilangan kendali. Ia berkata dengan nada netral,
tahukah kau apa yang Mu Yaze katakan tentangmu? 627, berkencan 7. Mendengar pertanyaan ini, Song Enya merasa takut dan terkekang saat dia mengangkat kepalanya untuk menghadapi tatapan dingin Yun Sishi. Dia bilang kamu cuma adiknya. Kalau aku keberatan, dia bakal jaga jarak sama kamu, bahkan putus hubungan sama kamu. Pernyataan ini saja sudah cukup untuk melemparkannya tanpa ampun ke neraka. Pada saat itu, jantungnya terasa seperti berhenti berdetak. Air mata pun mengalir deras di pipinya. Ia menggertakkan giginya dengan keras kepala. Menolak Yun Sishi melihat keadaannya yang menyedihkan, ia tersedak, kau bohong, kau bohong. Kakakmu paling memanjakanku, dia tidak akan pernah. Kau pasti bohong. Baiklah, kamu bisa bertanya padanya kalau kamu tidak percaya. Yun Sishi tidak berbohong sama sekali. Pria itu benar-benar mengatakannya sendiri. Dia hanya mengutipnya. Yun Sishi marah sekarang, terutama saat mengingat bagaimana wanita ini telah menginjak-injak harga dirinya beberapa saat yang lalu. Mengetahui bagaimana pandangannya sekarang, ia tak sanggup menerima pukulan itu dan hancur berkeping-keping. Ia bukan hanya sebuah vas, tetapi juga vas yang sangat rapuh. Faktanya, Yun Sishi adalah orang yang pendendam. Ya, pria sejati harus melunasi hutangnya. Oleh karena itu, dia bermaksud terus menaburkan garam pada luka berdarah keponakan laki-laki itu. Sepertinya kau sama sekali bukan apa-apa baginya jika dia bisa memutuskan hubungan denganmu hanya demi wanita yang hanya main-main dengannya. Pengabdianmu padanya telah sia-sia. Song Enya kehilangan kendali saat dia berteriak, diam, jalang. Setelah itu, dia melemparkan dirinya dengan ganas ke arahnya dan mencoba mencekiknya sampai mati. Saat ini, setelah berulang kali dibenci oleh wanita di hadapannya ini, ia tak lagi bisa mengendalikan diri sepenuhnya. Ia bertekad untuk memberi pelajaran pada wanita jalang ini hari ini. Yun Sishi tak terganggu dengan hal ini. Hanya dengan sedikit mencondongkan tubuh ke samping dan meluruskan kakinya, ia membuat Song Enya, yang dibutakan amarah, tersungkur ke lantai seperti anjing yang mulutnya berlumpur. Tanahnya terbuat dari semen dan tidak rata karena kerikil. Saat terjatuh, keponakan laki-laki itu, yang mengenakan gaun minim, merobek kulit lututnya dan meneteskan butiran-butiran darah. Ada juga luka lecet berdarah di telapak tangannya. Betapa berantakannya penampilannya saat itu. Song Enya menunduk dan melihat luka mengerikan di lututnya. Di keluarga Song, dia selalu dimanja dengan penuh kasih sayang bak seorang putri. Sebelum kelahiran Song Ensi, dia adalah anak kesayangan keluarganya. Dimanja oleh kedua orang tuanya dan juga saudara laki-lakinya, dia tidak pernah menderita keluhan apapun. Bahkan setelah kelahiran adik bungsunya, kasih sayang orang tuanya tidak berkurang. Temperamennya yang sombong itu disebabkan karena dia dimanja habis-habisan oleh mereka. Dengan perlakuan penuh kasih sayang dari putri mereka, dia memiliki kulit yang putih dan tanpa cacat dan menjadi sangat sombong karena tidak membiarkan dirinya terluka. Celakanya, kini, saat ia menundukkan kepala, lututnya dipenuhi luka yang menurutnya terlalu tragis untuk dilihat. Dengan keras kepala memelototinya, ia melolong sedih. Yun Sishi, dasar jalang tak tahu malu. Air mata mengalir di wajahnya, merusak riasannya yang telah dikerjakan dengan teliti menjadi noda yang tidak merata. Ya, begitulah. Yun Sishi tersenyum elegan padanya. Aku suka melihatmu seperti ini, betapa kau membenciku tapi tetap tak bisa menyingkirkanku. 628, berkencan 8. Sebuah pernyataan tunggal yang jahat namun elegan. Song Enya tertegun sejenak. Dengan mata terbelalak, ia mengamati wanita ini, dan ketika jantungnya menegang, ia menggertakkan giginya. Kamu, jalang ini, memukul. Yun Sishi menamparkan wajahnya dengan keras. Hal ini membuat wajah Song Enya yang tertegun memucat. Sambil memegangi pipinya yang perih, ia hampir tak percaya. Dia dipukul oleh seseorang. Yun Sishi mencibir. Apa orang tuamu tidak mengajarimu apapun? Beraninya kau memukulku. Matanya memerah karena marah. Memukul. Yang satunya lagi hanya tertawa dan menamparnya dengan keras lagi. Pada titik ini, dia benar-benar tertegun. Haruskah aku menamparmu agar kau melihat seberapa sering aku berani? Yun Sishi menyingsingkan lengan bajunya tanpa emosi. Tepat ketika keponakan pria itu ingin membalas, ia dengan anggun berbalik dan pergi.
Berhenti. Song E-nya menggertakkan giginya dan berdiri dari tanah untuk mengejarnya. Sedikit rasa jengkel tampak di wajah Yun Sishi. Dia tidak tahu kapan harus berhenti. Perselisihan di antara mereka disaksikan oleh seorang pelayan di dermaga. Tatapannya terpaku pada Yun Sishi dan gaun hitam off-shoulder-nya, juga pada rambut halus sepinggangnya dan riasan wajahnya yang indah. Ia langsung tahu bahwa Yun Sishi adalah VIP yang harus ia tunggu malam ini. Karena itu, ia bergegas menghampiri dan menghentikan pertengkaran mereka. "Halo, apakah Anda Nona Yun Sishi?" Ia menghadap pendatang baru itu dan melihat seorang pria berpakaian rapi dengan sikap sopan, lalu tersenyum. "Halo, ya, saya. Bolehkah saya tahu siapa Anda?" "Nona Yun, saya yang bertanggung jawab atas restoran Barat Pulau Bali. Anda tamu kami malam ini, saya di sini untuk mengantar Anda." Dia linglung sesaat. Song E-nya juga tercengang di belakang. Pulau Bali. Dia sangat tercengang. Apakah dia ke sini untuk berkencan? Paket pasangan di Pulau Bali bernilai setidaknya 10 hingga 13 juta. Jumlah ini sangat besar, bahkan untuk seluruh ibu kota. Dari mulut ke mulut, restoran ini menjadi impian banyak orang. Satu hidangan di sini terdiri dari 8 hidangan lezat, dilengkapi dengan anggur tua. Dari peralatan makan hingga dekorasi interior, semuanya dibuat dengan sangat apik. Konon, sebelum makan, seseorang bisa naik helikopter selama 30 menit sambil menikmati pemandangan Pulau Huksin yang indah, dan juga akan menerima 10.000 mawar selama makan. Hal ini saja menarik perhatian banyak wanita. Bisa berkencan di Pulau Bali merupakan tanda gengsi. Siapakah pria yang akan dia kencani di sini? Dadanya terasa sesak. Apakah itu kakakmu? Yun Sishi juga sedikit terkejut, tetapi setidaknya dia tahu siapa yang membuat pengaturan ini. Ia menyipitkan mata ke arah keponakan pria itu, lalu menghadap pelayan, dan tersenyum sopan. "Baiklah, kalau begitu, aku ikut." "Tunggu." Song E-nya, dengan wajah pucat, berteriak, "Kamu, apakah kamu berkencan dengan saudaramu?" Dia berbalik menatapnya tanpa ekspresi. Kencan. Dia akan pergi berkencan dengannya. Dia tidak dapat membayangkan bahwa dia benar-benar akan menggunakan waktu luangnya untuk berkencan. Oleh karena itu, dia tidak berani memastikan bahwa apa yang diatur pria itu adalah sebuah kencan. Dia ingin melihatnya tampak terpukul dan bingung, jadi dia menjawab dengan nada mengejek yang samar-samar, "Ya. Aku mau kencan, jadi jangan ikuti aku lagi. Melihatmu menyebalkan." 629, berkencan, 9. Song E-nya mengamuk karena malu. Ia hendak melangkah maju lagi, tetapi dihentikan di tempat oleh kedatangan para pengawal yang tepat waktu. Keamanan di restoran itu ketat. Lagi pula, mereka harus menjamin keselamatan dan privasi pribadi tamu mereka. Oleh karena itu, di bawah penghalang pengawal, dia hanya bisa melihatnya menaiki kapal pesiar. Bali Island Western Restaurant berada di Pulau Huksin, dan untuk sampai ke sana, moda transportasi utama adalah menaiki kapal pesiar. Kapal pesiar ini, tidak seperti kapal-kapal lain di dermaga, memang khusus digunakan untuk restoran itu. Karena itu, kapal pesiar ini jauh lebih mewah daripada yang lain. Oleh karena itu, ketika Yun Sishi menaiki kapal pesiar ke Pulau Bali dengan bantuan pelayan, ia pun mendapat seruan dari orang-orang yang bertamasya di dermaga. Untuk sesaat, komentar-komentar cemburu, kagum, dan iri terdengar. "Ya ampun, itu kapal pesiar pribadi Pulau Bali. Mewah banget. Benar, kudengar pembangunan kapal pesiar ini menghabiskan banyak biaya. Ya ampun, Pulau Bali, sungguh mimpi yang jadi kenyataan." Yun Sishi berdiri di depan pagar saat mesin kapal pesiar menyala dan perlahan meluncur menjauh dari dermaga menuju Pulau Huksin. Ia menundukkan kepala dan memandangi ombak yang terus meninggi. Pantulan lentera-lentera bintang dari kapal pesiar di danau itu sungguh indah. Di cakrawala, bulan keperakan tampak seperti kail. Berdiri di dek, Yun Sishi memeluk bahunya karena dia merasa sedikit kedinginan. Pelayan itu segera dengan penuh perhatian memakaikan mantel padanya. Ia dengan sopan berterima kasih, tetapi meskipun ia mengenakan mantel, hanya tubuhnya yang terasa hangat. Hatinya masih terasa dingin. Keluargamu adalah keluarga elit teratas di ibu kota. Kakekmu tidak akan pernah mengizinkan seorang aktris masuk ke dalam keluarga.
Apa kamu berpikir untuk menikah dengannya? Lebih baik kamu membeli bantal untuk lamunanmu karena itu akan lebih realistis. Kau pikir kakakmu benar-benar menyukaimu? Dia cuma mempermainkanmu. Ayolah, kau pikir kau bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan gelar dan menikah dengan keluarga kaya. Saat ini, pihak ketiga benar-benar bisa bersikap benar setelah mengganggu pernikahan orang lain. Pihak ketiga, bibirnya melengkung dan dia tertawa dingin. Sungguh menggelikan. Bagaimana dia bisa menjadi pihak ketiga? Segala yang dimiliki Mo Wanru, semuanya miliknya sejak awal. Dia pihak ketiga yang sebenarnya, bukan. Dia mencuri token yang ditinggalkan ibunya. Dia mencuri identitasnya. Dia mencuri keluarganya. Dia mencuri tunangannya. Bukankah wanita itu pihak ketiga? Bagaimana bisa itu menjadi dirinya? Ia menatap pantulan cahaya bulan yang berkilauan di permukaan danau, merasakan angin malam yang dingin menerpa kulitnya. Tiba-tiba, ia mengulurkan tangan untuk merapikan rambutnya yang berantakan karena angin, lalu berdiri tegak. Dia bukan pihak ketiga. Segala sesuatu yang dimiliki Mo Wanru pada awalnya adalah miliknya. Kalau begitu, dia harus mengambil kembali semua yang dimilikinya. Meskipun dia tidak peduli dengan semua itu, dia tentu tidak akan membiarkan seorang penipu memasuki wilayahnya dan memamerkannya di hadapannya. Mengingat wajah wanita yang menjijikkan itu, dia merasakan jijik dari lubuk hatinya. Semua akumulasi tuduhan dan keluhan selama lebih dari 1 dekade mengalir ke dalam hatinya. Dia bersumpah akan mengambil kembali semua yang menjadi haknya. Kapal pesiar itu segera mencapai dermaga Pulau Huxin. Sudah ada orang yang mengantri di dermaga. Ia turun dari kapal pesiar, dan pelayan Bali Island dengan cerdik menyapanya. Halo, Nona Yun. Selamat datang di restoran Barat Bali Island. 630, berkencan, 10. Restoran itu hanya memiliki 1 ruangan pribadi. Luas lantainya sangat besar, 990 meter persegi. Ketika pelayan membawanya ke dalam ruangan, dekorasi mewah tampak di hadapannya. Lampu kristal yang terang saja sudah bernilai sangat mahal. Saat dia berjalan ke meja, dia melihat peralatan makan dan sumpit, terbuat dari batu giok bertahtakan berlian dan ukiran namanya, diletakkan di atasnya. Yun SHI. Kemewahannya membuatnya tak bisa berkata apa-apa. Tak heran jika beredar kabar paket kapal Bali Island Western Restaurant dibanderol dengan harga sekitar 10 juta. Masing-masing sangat rincin dan penuh kemewahan. Dia melihat ke sekelilingnya tetapi tidak melihat lelaki itu dimanapun. Dia berbalik dan bertanya kepada pelayan. Siapa yang memesan restoran ini? Di mana orangnya? Keraguan merayapi hatinya. Apa sebenarnya yang sedang direncanakan pria itu sekarang? Dia menyuruh membawanya ke sini, dia tidak muncul sendiri. Beberapa pelayan saling bertukar senyum. Dia memperhatikan perilaku mereka yang penuh rahasia dan mengangkat sebelah alisnya, tidak peduli lagi. Ia berkeliling ruangan pribadi itu sendirian dan tanpa sengaja menemukan bahwa di dalamnya juga terdapat deobservasi. Ia tertarik pada teleskop luar angkasa Hubble yang ada di deobservasi tersebut. Apakah ini teleskop? Dia menunjuk ke sana. Dia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang astronomi, oleh karena itu, dia tidak yakin apakah instrumen itu benar-benar teleskop. Pelayan di belakangnya menjawab sambil tersenyum, "Iya. Ada berita tentang hujan meteor malam ini. Nona Yun, maukah Anda melihatnya?" Baiklah, dia setuju dengan gembira. Dia cukup tertarik pada teleskop. Ia dengan antusias menghampirinya, dan pelayannya buru-buru menyesuaikannya. Dengan canggung, ia melihat kebaliknya dan melihat langit malam berbintang yang indah. Menakjubkan. Biasanya, hanya sedikit bintang sporadis yang terlihat di langit malam. Namun, melalui teleskop, ia dapat melihat banyak bintang, dan ternyata ukurannya pun beragam. Beberapa sangat kecil seperti partikel pasir, sementara yang lain sangat besar dan bahkan berdenyut biru atau jingga. Beberapa di antaranya bahkan bagaikan berlian cemerlang yang menggantung di langit, benar-benar memukau. Bintang-bintang bersama-sama membentuk rasi bintang yang indah. Mereka sungguh menawan. Dia benar-benar terpesona. Ia kini menyadari mengapa ada begitu banyak penggemar astronomi. Sungguh, orang-orang tak bisa tidak terpesona oleh langit malam yang berbintang. Sepenuhnya terpesona oleh bintang-bintang,
dia tidak menyadari bahwa pelayan di belakangnya telah meninggalkan ruangan pribadi itu dengan tenang. Dia masih asyik mengamati langit malam saat sebuah bintang jatuh yang terang melintas di lensa. Itu menghilang dalam sekejap mata. Tetap saja, dia sangat gembira. Ini adalah pertama kalinya dia melihat bintang jatuh sejak dia dewasa. Dia berseru dan mengangkat kepalanya dengan gembira, "Aku melihat bintang jatuh." Saat berbalik untuk mengumumkan hal ini, dia malah menabrak dada yang hangat dan kokoh. Dahinya sedikit sakit. Ia refleks menutup mata sambil memegangi kepalanya yang agak sakit. Ia mengangkat kepalanya sambil membuka mata, sebuah bintang jatuh tampak melesat melewatinya ketika sebuah kalung berlian menggantung di hadapannya dengan gemerlapnya. Selanjutnya bab 631, berkencan, 11.